Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai kesimpulan teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Dan yang terakhir mengenai nada pentatonis dalam lagu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sore itu Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah masalah. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Iya, dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin, karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam
tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, tugasmu bacalah kembali, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan? Ya, judulnya tadi perbedaan suhu dan panas. Pertanyaan kedua, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Ya, paragraf pertama kata kuncinya indera peraba, panas dan dingin, dan derajat panas. Paragraf kedua kata kuncinya suhu dan besaran. Paragraf 3 kata kuncinya panas, energi, termometer, dan kalorimeter. Pertanyaan ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan. Ya, contohnya, mengapa air raksa pada termometer dapat naik dan turun? Nah, di sini kata kunci yang digunakan pada paragraf 3 yang berupa termometer. Pertanyaan keempat, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Nah, yang pertama, apa saja jenis-jenis termometer? Yang kedua, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Ya. Pertanyaan kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan? Ya, kesimpulannya, panas atau kalor dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer, sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? Iya, energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Iya, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Pertanyaan ketiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Ya, saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh naik. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Ya, disajikan 2 kolom. Yang pertama panas dan yang kedua suhu. Kita bahas terlebih dahulu panas. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Perbedaan kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Perbedaan yang ketiga, satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbedaan yang keempat, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan turun.
Tuliskanlah kesimpulanmu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran. Ya, sebagai contoh kesimpulannya, panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Carilah paling sedikit 5 buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Jelaskanlah kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi yang digunakan. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda. Seperti yang dilakukan Galileo dan Galilei, untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan. Yang pertama, air. Yang kedua, pewarna makanan. Yang ketiga, botol kecil. Yang keempat, sedotan bening. Yang kelima, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat. Dan yang terakhir, kain hangat. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah percobaan. Untuk gambar yang pertama, tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Setelah itu, langkah yang kedua, coba perhatikan gambar. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Selanjutnya, langkah ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Yang keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Yang kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Berdasarkan kegiatan, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Iya. Air dalam botol memuai karena menerima panas yang berasal dari kain hangat. Yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Iya, perpindahan panas terjadi dari kain yang hangat ke air yang ada dalam botol. Pertanyaan ketiga, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Iya, permukaan suatu zat cair akan naik atau volume zat cair bertambah ketika dipanaskan dan juga permukaan suatu zat cair akan turun atau volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Lengkapilah tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan. Ya, disajikan 2 kolom. Yang pertama jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis, yakni 7 nada berupa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan untuk jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis, yakni 5 nada, bisa do, mi, fa, sol, si, atau do, re, mi, sol, la. Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Simaklah lagu-lagu berikut ini. Perhatikanlah nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada berapa nada yang digunakan? Ya, nah disajikan yang pertama ada lagu Cublak-Cublak Suweng. Dan yang kedua ada Gundul-Gundul Pacul. Nyanyikanlah kedua lagu tersebut dengan memperhatikan tangga nadanya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Perhatikanlah syair lagu tersebut dengan sesama. Tahukah kamu bahwa tidak semua lagu daerah memiliki arti khusus? Terkadang syair lagu ditulis lebih mementingkan keindahan rima bukan makna atau syair lagu. Oleh karenanya, carilah arti lirik lagu pada lagu tersebut. Lalu tuliskanlah pada tabel. Setelah itu cari tahu dimainkan pada tangga nada pentatonis yang mana saja kedua lagu tersebut. Lengkapilah tabel berikut. Ya, kita akan melengkapi tabel. Yang pertama nanti lagu Cublak-Cublak Suweng dan yang kedua lagu Gundul-Gundul Pacul. Ya, asalnya lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Timur, sedangkan Gundul-Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah. Kemudian tangga nada, lagu Cublak-Cublak Suweng menggunakan tangga nada slendro, sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul menggunakan tangga nada pelok. Arti syair lagu. Nah, yang pertama lagu Cublak-Cublak Suweng. Cublak-cublak suweng. Cublak suweng artinya tempat suweng. Suwenge teng gelenter, artinya suweng berserakan.
Mambu ketundung gudel, artinya baunya dituju gudel. Pak Empo lera lere, artinya Bapak Ompong menengok kanan kiri. Sopo guyu ndelikake, artinya siapa tertawa dia yang menyembunyikan. Sir pong delikopong, artinya hati yang kosong tanpa isi. Kemudian kita akan membahas arti syair lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Gundul-gundul cangkul sembrono. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, artinya membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Wakul nglimpang segane dadi sak latar, artinya bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Wakul nglimpang segane dadi sak latar, artinya bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Kemudian kesan lagu Cublak-Cublak Suweng yakni gembira dan lincah. Sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul kesannya gagah dan sakral. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.